Citas, cetas, cetas, apa itu? Yuk, simak Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 11. Halo kawan pajak, di podcast kali ini kembali bersama saya Nur Agni Hasanah sebagai pemandu dan seperti biasa telah hadir menemani saya di sebelah saya ini ada Kak Kris yang sama-sama bertugas sebagai fungsional penyuluh di KPP Pertama Maros. Saya Kak Kris. Halo Kak Agni. Apa kabar nih Kak Kris? Aduh, luar biasa banget nih Kak Agni. Sehat jasmani dan rohani. Sehat ya, alhamdulillah. Oke Kak Kris. Jadi mumpung Kak Kris sehat ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol nih di podcast kita kali ini. Betul. Jadi gini Kak Kris, saya penasaran dengan yang sering saya dengar belakangan ini. Jadi daripada kita ngobrol berdua aja nih, nah ini kita jadikan podcast biar kawan pajak juga mendapatkan informasinya. Nah jadi tentang apa? Yaitu ini Kak Kris. Di mana-mana itu tuh saya sering dengar ada yang namanya citas atau cortex gitu Kak. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Kak Kris? Oke Kak Agni, jadi pernah dengar ya dengan cetas, Betul. teks gitu ya, kata-katanya seperti itu ya Kak Agni. Jadi sebenarnya kalau cetas itu sebenarnya singkatan Kak Agni. Itu singkatannya dari Cortex Administration System. Jadi kalau orang-orang menyebutnya cortex itu sebenarnya ya sama aja cetas gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia kan itu sistem inti gitu ya, administrasi perpajakan. Jadi intinya di situ sederhananya ini adalah sistem perpajakan yang nantinya terbaru nih Kak Agni dan termutakhir. Betul. Jadi untuk memudahkan dalam administrasi perpajakan gitu bagi kawan pajak ya sebagai wajib pajak ataupun Kak Agni juga nih sebagai fiskus, sebagai instansi DJP itu sendiri. Saya juga wajib pajak nih. Iya, kita sebenarnya semua kan wajib pajak dan kebetulan kita pasti menggunakan juga kita menggunakan aplikasi. Oke, jadi wah menarik nih Kak ya. Berarti sistem ini tuh sangat bermanfaat ya bagi dua pihak ya, maupun wajib pajak ataupun kita sebagai fiskus gitu ya Kak Kris ya. Jadi bisa saling memudahkan. Oke, mungkin boleh dijelaskan dulu nih Kak, kenapa kawan pajak sebagai wajib pajak perlu tahu soal cortex atau citas ini? Oke, gini ya Kak Ani, sebelum saya jelaskan nih, saya disclaimer dulu dikit. Jadi sebenarnya informasi yang nantinya kita bahas nih, yang nantinya saya sampaikan di podcast ini, itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru nih Kak Agni. Dan proses pengembangan sistem nantinya, karena terkait dengan nama tadi ya, jadi si cetas-cetas tadi, cortex itu bisa jadi berubah nantinya. Karena saat ini mungkin ya namanya itu sebagai branding atau sebagai produk bahwa sistem ini tuh dinamakan dengan sebagai cortex gitu. Tapi ya kita nunggu nanti ya sampai rilisnya itu. Pasti kita informasikan juga Pak ya. Tapi kalau dari cetas sendiri Kak Agni, itu adalah reformasi besar nih yang terjadi di sistem perpajakan tentunya. Jadi kalau misalkan nanti ada kawan pajak nih yang kebetulan belum siap untuk menyambut cetas, maka nanti mungkin kawan pajak pasti akan kesulitan nih, sedikit kesulitan untuk menjalankan kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak. Apalagi cetas ini kan mulai berlaku tahun ini nih, saat nih ya dekat-dekat ini gitu, sehingga kalau kawan pajak yang nggak aware tentang cetas ini mungkin bisa-bisa kawan pajak nantinya bakal kaget ngelihat sistem DJP yang baru gitu, atau kemungkinan terburuk ya kawan pajak itu nggak bisa ngakses layanan perpajakan secara online gitu tuh. Soalnya kan semua ini kayak dirombak abis-abisan nih Kak Agni, betul, sehingga kawan pajak nggak bisa ngelakuin SPT misalkan nanti, nggak bisa lapor SPT, nggak bisa bayar pajak yang nanti berujung kawan pajak mendapatkan sanksi atau denda, sehingga kawan pajak berpotensi mendapat tantangan baru nih nantinya kawan pajak untuk mengakses layanan perpajakan. Kurang lebih sih kayak gitu Kak Agni. Oke Kak Kris, jadi gawat juga ya Kak kalau misalnya kawan pajak tuh nggak tahu nih tentang perubahan ini gitu ya. Mungkin bisa dikasih tips atau triknya nih
Heeh. Chris, biar hal tersebut tuh nggak terjadi untuk kawan pajak? Iya, tentunya kita kan harus, menjelaskan ya kawan pajak supaya nggak kena denda-denda tadi, nggak kesulitan untuk mengakses layanan-layanan baru gitu ya, Kak Agni ya. Mhm, Jadi kita nggak perlu khawatir nantinya kita akan, spill ya oke. semuanya cara-caranya. Jadi intinya kawan pajak tetap simak terus podcast ini nantinya dan kita akan kupas tuntas tentang Cortex Administration System yang Oke. baru gitu, Oke, Kak. jadi jangan khawatir. Hmm, Oke, mungkin, kita mulai dari latar belakang ya, Kak Kris ya. oke. Jadi tuh, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dibuatnya Cortex Administrasi Sistem ini? Baik, jadi sebenarnya Kak Agni ya, sistem DJP yang saat ini kita lakukan gitu ya, Mhm. yang kita inikan itu sebenarnya sudah outdated, Kak Agni, Update, atau ketinggalan zaman. ketinggalan zaman. Betul. Jadi wajar aja karena sistem perpajakan yang sekarang itu Mhm. sebenarnya umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Wah, udah lama Udah lama banget ya, banget. Kak. Jadi udah dari wah ini generasi sekarang kan, 5.0 ya mungkin Iya. ya. Itu mungkin dari generasi yang lama-lama dulu, itu masih sama sampai sekarang. Sehingga yang melatar belakangi terbitnya Cortex ini atau administration system yang baru ini, kemungkinan sistemnya itu tidak mencakup semuanya. Mhm. Aplikasi-aplikasi perpajakan dan semua proses bisnis yang pastinya kan berkembang juga ya Kak Agni ya. Gitu, sehingga kita perlu mengakses aplikasi yang berbeda. Oh, contohnya sih untuk pelaporan jenis pajak tertentu gitu. Oke. Jadi untuk salah satunya adalah, itu tadi karena outdated, kemudian yang kedua adalah pembaruan ini untuk meningkatkan. Jadi apa yang diingatkan Kak Agni? Meningkatkan beban akses Mhm. dari pengelolaan data sehingga nanti sistem perpajakan itu akan lebih optimal. Oh gitu. Dan menjadi, lebih efisien lah Kak Agni ya dan responsif karena sering banget ya kita terjadi kayak lag-lag, Mhm, betul, Kak. error. Sering Jadi sering. betul, akhir-akhir ini itu terjadi juga mungkin, sedang pembaruan sistem Pembaruan ini. Jadi itu nanti ya, Kak, ya? ketika sudah launching, sudah Mhm. running gitu, kawan pajak bisa menikmatinya dengan, lancar gitu ya. Dan juga untuk mengakomodir atau merespon perkembangan dunia digital nih Kak Agni. Mhm. Mhm. Jadi kan semua banyak banget, contohnya deh, dalam lingkup bisnis itu kan ada transaksi online yang dapat mencakup seluruh dunia tentunya. Betul. Jadi Cortex ini hadir memungkinkan untuk pemantauan pengelolaan data yang lebih baik juga dan akurat, Oke, gitu Kak. jadi udah, apalagi dulu itu kan sama sekarang Mhm, banyak perubahan ya, Kak, misalnya di mhm, luar sistem perpajakan pun, mhm, ya semuanya udah banyak perubahan ya, kayak semuanya udah online mhm, dan lain sebagainya gitu, betul. kayak semua serba online, serba mudah gitu. Jadi kita juga harus memperbarui ya, Kak, ya, untuk memudahkan juga Mhm, gitu sistem perpajakannya. betul. Oke, jadi, cukup mendasari banget ya, Kak Mhm, Kris ya, mhm, buat, memperbaharui nih sistem perpajakan kita. mhm. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak, apa aja tuh yang diperbarui? Oke. Jadi kalau untuk diperbarui sendiri Kak Mhm, Agni di Cortex ini, di Cetas ini, mhm. itu ada 21 proses bisnis Oh, sebenarnya. banyak ya, Kak, ya? Banyak banget. 21. Banyak banget. Jadi kalau untuk yang mungkin bisa kita ceritakan sekarang itu, kayaknya cuma 5 aja deh. 5, Mhm. oke. Jadi 5 proses bisnis yang nantinya kawan pajak ini mungkin akan sangat menggunakannya. Oke, Jadi yang perlu lebih dekat, diketahui ya. yang perlu diketahui dan kawan pajak akan menggunakan ini aja 5 probis ini, Oke. gitu Kak Abi. Apa Jadi aja tuh, Kak? 5 ya. Ya, Jadi yang pertama itu ada probis registrasi registrasi. atau pendaftaran, yang kedua itu ada probis pembayaran. Kemudian yang ketiga ada probis laporan SPT, yang Oke. keempat ada probis layanan perpajakan, yang Layanan kelima perpajakan, oke. itu ada probis taxpayer account management. Oke, jadi 5 Gitu. itu ya, Kak, ya. Mhm, Mungkin kita bisa bahas satu-satu, Kak, ya, boleh. tentang probisnya tadi. Iya. Jadi ada 5, yang Mhm, pertama tadi mengenai probis registrasi atau pendaftaran. mhm. Nah, itu bisa dijelaskan dulu, Kak, yang pertama? Boleh. Oke. Jadi untuk yang pertama, Mhm. probis registrasi atau pendaftaran tadi Kak Agni, itu ya mestinya sih ada kemudahan untuk melakukan registrasi gitu ya, Iya. atau pendaftaran bagi wajib pajak. Karena nantinya akan banyak saluran untuk registrasi nih, Kak Agni. Mhm. Jadi kalau untuk yang kita kenal sekarang kan
mungkin kawan pajak mendaftar NPP itu secara online gitu ya. Iya, betul. Jadi ini perkembangan juga yang sebelumnya dari offline saja hanya harus datang ke kantor pajak gitu ya. Waktu sebelum corona, nah ketika corona dan sekarang itu dikembangkan untuk hanya online Online, saja. betul. Atau nantinya akan ada omni channel nih kawan pajak. Jadi yang pertama ada Klik, itu untuk portal wajib pajak. Kemudian yang kedua ada call center gitu ya. Dan yang ketiga ada counter. Jadi datang langsung ke kantor pajak terdekat. Baik itu untuk pendaftarannya. Jadi medianya ada 3. 3 ya. Betul. Klik, call, counter. Counter. Oke. 3C, CCC gitu ya. CCC. Nah ini juga berlaku untuk perubahan data jenis usaha dan penghapusan dan pencabutan nih Kak Andi. Oh gitu, Jadi Kak? nggak cuma daftar NPP doang. Bisa di mana aja jadinya? Di mana aja, kapan aja gitu. Jadi ketika ada NPP udah terdaftar full, kawan pajak bisa mengubah jenis pekerjaan gitu, melakukan penghapusan ataupun pencabutan ya. Jadi nanti akan ada yang namanya taxpayer portal. Betul. Itu apa Jadi, tuh Kak, taxpayer portal? taxpayer portal ini adalah aplikasi gitu ya yang menggantikan aplikasi yang saat ini ada. Contohnya aplikasi EREK Online. Direct online. EREK Online, betul sekali. Jadi fiturnya juga lengkap, nggak hanya untuk pendaftaran saja, tapi juga nanti bisa digunakan untuk lapor SPT. Oh gitu Kak. Nih. Jadi kita lapor SPT tahunan nggak di DJP online lagi? Betul sekali Kak Ati. Jadi kemungkinan untuk tahun pajak 2024 ini ya dilaporkan nanti 2025 nih Kak Ati. Kemungkinan nggak pakai DJP online lagi nih. Jadi say goodbye untuk DJP online nih. Say goodbye. Betul. Penting nih kawan pajak harus tahu karena nanti biar nggak salah-salah alamat. Nggak salah alamat, nggak salah tiba-tiba nggak lapor terus denda gitu ya. Jadi kawan pajak harus ngerti. Oke Kak Kris. Jadi perubahan media pelaporan ini tentu juga bakal memudahkan wajib pajak atau kawan pajak ya. Terus kita lanjut nih Kak Kris ke probis yang kedua. Baik. Probis pembayaran. Probis pembayaran. Boleh dijelaskan? Baik, yang kedua tadi probis pembayaran ya Kak Afni ya. Jadi sebenarnya ini ada beberapa poin penting. Jadi di pembayaran sendiri itu poin penting yang pertama adalah penyederhanaan pembayaran nih Kak Afni. Jadi suatu kode billing yang selama ini kita tahu itu untuk satu pembayaran satu jenis pajak gitu ya. Betul. Suatu masa pajak. Jadi nanti ke depannya penyederhanaan kode billing ini bisa untuk beberapa jenis pajak. Atau beberapa utang pajak tuh. Jadi nggak cuma bayar pajak tapi bisa ada utang pajaknya kayak denda-denda gitulah Kak ya. Jadi nanti kawan pajak selesai membuat SPT gitu ya, buat laporannya langsung terhubung ke pembuatan billing gitu. Jadi otomatis. Jadi otomatis. Oke. Kalau yang sekarang kan terpisah-pisah ya Kak. Betul. SPT sendiri, bikin billing sendiri. Terus yang kedua Kak Afti nanti akan ada daftar tagihan pajak. Daftar tagihan pajak itu gimana Kak? Jadi di sana kawan pajak bisa melihat nih tagihan pajak atau nanti akan ada tombol billing yang ke-generate ya atau terbuat otomatis ketika diklik. Jadi kalau misalkan ada denda-denda gitu, terus nanti di taxpayer portalnya ada, saya memiliki denda nih. Nah nanti kawan pajak tinggal klik untuk buat billing, bisa bayar pajak langsung situ. Oke, karena sekarang untuk sekarang masih datang lagi ke sini bawa surat STP. Bawa suratnya gitu ya. Betul. Ya, padahal walaupun punya DJP online bisa juga di situ. Bisa. Mungkin masih banyak Kak yang datang ke kantor, kemudian bawa surat tagihan pajaknya, bikin billingnya di kantor. Betul sekali. Merepotkan ya Kak. Yes. Nah untuk yang ketiga nih Kak Afni, keunggulannya adalah permohonan pemindah bukuan. Restitusi dan imbalan bunga yang lebih mudah nih. Baik tadi kan kita udah belajar klik, call, counter. Jadi baik itu diajukan dimanapun, untuk yang ketiga metode tadi, tiga media tadi itu bisa digunakan gitu ya. Jadi wajib pajak bisa memantau juga proses permohonan tersebut secara online dan real time. Real time ya. Jadi bakal keupdate terus. Kemudian yang terakhir nih, nah ini yang diunggul-unggulkan nih kawan pajak. Apa itu? Ada deposit pajak. Gimana itu Kak? Deposit pajak baru. Deposit nih, jadi kita kayak memberikan kemudahan untuk wajib pajak gitu ya, untuk membayar pajak lebih awal dan menyediakan saldo yang cukup untuk melunasi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi keterlambatan pembayaran.
Jadi misal bisa diprediksi nih kawan pajak ya, apalagi Kak Agni gitu. Iya. Bulan depan saya akan ada transaksi nih. Saya Oke. bakal ada bayar pajak nih. Daripada saya nunggu, wah saya harus bayar pajak berapa ya? Gitu ya. Nanti kawan pajak bisa menyetor duluan pajaknya. Oh gitu. Jadi saldo yang Deposit sudah ya? deposit, betul. Kayaknya kalau misalkan kita belanja atau beli beli apapun itu yang menggunakan deposit, pasti kita bayar dulu gitu ya. Kemudian menggunakan atau terbayar untuk kode Transaksinya. billing transaksinya itu di belakang gitu. Jadi memudahkan aja Kak Agni. Wah, jadi cukup banyak ya Kak fitur-fitur yang tersedia ya Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke probis yang ketiga, yaitu probis pelaporan SPT. Nah, itu seperti apa Kak? Oke, untuk probis yang ketiga ya Kak Agni ya, di sini ada pelaporan SPT nih Kak. Jadi sebenarnya proses pelaporannya yang dilakukan itu bisa menggunakan satu aplikasi nih Kak Agni. Oke. Betul. Jadi penggabungan aplikasi menjadi satu di Cetas ini. Jadi kan kita tahu nih aplikasi yang sekarang tuh kayak ada Enrite, Everto Betul. gitu ya, Enova, ISPT, e-Bupot, DJP Online, e-Billing, e-Filing, ISPT, e-Statement, e-Objection, IPBK, banyak banget. Aduh, Sangat banyak ya. pusing. Kalau kita merunut 15 tahun ke belakang nih aplikasi perpajakan tuh banyak banget tuh Kak. Kita ajarkan satu-satu Betul, kita ajarkan itu satu, wajib pajaknya harus berganti-ganti gitu kan. Dan ini nanti untungnya itu berbasis web semua Kak. Oke. Jadi tidak ada lagi aplikasi-aplikasi yang diinstal gitu ya, apalagi laptop-laptop kan pajaknya ini sangat mungkin yang mengikuti sistem perpajakan tadi udah 15 tahun lebih gitu ya, sehingga sudah tidak mencakup aplikasi-aplikasi perpajakan gitu. Ya, betul. Jadi alhamdulillahnya ini melalui website gitu. Oke, jadi bisa lebih mudah untuk diakses ya Kak, di Diakses, mana-mana. digunakan real time, on time gitu ya. Karena masih ada beberapa aplikasi yang cuma bisa di satu laptop. Betul. Kalau mau dipindah ya harus Ya gitulah. macam. Jadi agak ribet dikit gitu. Jadi nanti dengan sistem yang seperti ini tidak menutup kemungkinan juga nih Kak Agni untuk kita bisa buat faktur nih dari HP nih. Wih, ini sungguh inovasi yang Betul, sangat mutakhir sekali. Jadi kita sangat menanti-nantikan, nggak cuma kawan pajak, kita juga Fiskos itu sangat menantikan janji-janji dari Direktorat Jenderal Pajak ini. Gitu. karena memang kita semua itu apa-apa dari HP, semua dari HP, kita bikin faktur dari HP, mantap. Betul sekali. Oke, kemudian nih Kak Agni, keunggulan lagi dari probis pelaporan SPT ini itu ada laporan SPT tahunan orang pribadi. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, kawan pajak juga mungkin ya pernah lapor SPT pribadi lah. Ternyata di situ kan awalnya kan memang dibagi menjadi 3 SPT jenisnya. Jadi SPT OP gitu ya yang polos, terus kemudian 1770 SS, kemudian 1770 S gitu. Betul, dan proses pengisiannya gitu. Untuk yang sekarang itu cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan aja. Oh gitu Kak. Jadi nanti pengisiannya otomatis. Betul, jadi formulir nanti akan menyesuaikan dengan jenis penghasilan wajib pajak. Betul sekali. Oke. Mantap banget nih. Nah, selanjutnya nih ada SPT otomatis nih, Kak nih. SPT otomatis. Itu gimana Kak? Jadi kan selama ini kayak kita kan ngisi-ngisi sendiri tuh. Betul. Pakai lembaran-lembaran yang kita dapatkan dari bukti potong gitu Betul, kan. ya. Nah, terus kemudian kita ngisi lagi, ngetik lagi, ngitung lagi setahun yang berapa, kemudian bayar lagi. Nah, nanti ada SPT otomatis ini. Betul. Jadi itu terisi by system. Jadi kalau kita sebutnya sih mungkin sudah familiar dengan pre-populated. Kalau saya di pajak masukan ya, PPN. Jadi nanti pre-populatednya itu udah otomatis terisi bukti potongnya ada, kemudian pajak-pajak masukan, faktur pajak yang diterima oleh wajib pajak itu tersedia secara otomatis. Ini ngapain tuh ingin manual-manual lagi? Jadi sudah otomatis semua. Betul sekali, otomatis, serba otomatis nih kawan pajak. Nah selanjutnya bukti potong juga ini tersedia setiap waktu. Jadi kan kadang nih kawan pajak misalkan dipotong nih ada transaksinya dengan kanal gitu ya. Betul. Terus bukti potongnya harus minta manual nih. Bu, saya udah dipotong PPh saya, mana bukti potongnya? Repot. Jadi nanti kawan pajak di sini setelah ada di probis layanan pelaporan SPT ini, taxpayer portal tadi, tentunya kawan pajak bisa mendownload bukti potongnya secara real time kapanpun dimanapun.
Mantap banget ini Mantap Kak, banget. terus jadi benar-benar memudahkan kawan Betul. pajak ya Sangat untuk, ya semua layanan perpajakan gitu ya Kak ya. betul. Oke, selanjutnya ada tadi probis keempat ya Kak ya, probis taxpayer akun manajemen. Oke. Nah kalau yang ini bagaimana Kak? Oke, Tahu kalau ya? misalkan yang taxpayer account management gitu, Oke. yang bisa kita singkat dengan TAL ya, ini probis yang menampilkan informasi profil wajib pajak gitu, yang secara lengkap, komprehensif, real time gitu. Pokoknya super sekali lah taxpayer account management ini ke Agni gitu. Dan tentunya nanti di probis ini itu ada fitur buku besar sebenarnya. Gimana Kak? Ledger atau buku besar ini yang nanti berfungsi Untuk untuk membuat riwayat transaksi wajib pajak. oh gitu Jadi kawan ya. pajak yang nanti ada transaksi dengan banyak rekanan, kemudian ada pembayaran, kemudian ada invoice atau suatu pajak yang dibuat, itu akan semua ada di buku besar ini. Mantap sekali. Konsepnya seperti itu ya kawan pajak ya. Nanti kita Jadi tunggu ya. Tunggu tanggal mainnya banget. Sama kawan pajak menunggu-nunggu, kita lebih menunggu lagi nih. Oke. Dan Selain buku besar ada apa lagi Kak? ada lagi Kak, Apa itu? Agni. Jadi salah satu unggulannya taxpayer atau Ini? ini gitu ya, itu akan ada reminder untuk wajib pajak gitu. Contoh paling mudah sih mungkin reminder untuk pelaporan SPT tahunan. Oh itu penting Kak? Penting banget. Karena sampai saat ini pun masih banyak wajib pajak ya, yang mungkin terlambat lapor, datang Betul. ke ini karena dapat surat tunggakan, denda gitu kan. Karena merasa, "Ah saya nggak diingatkan untuk lapor, Betul. saya, nggak dikasih tahu nih untuk lapor." Nah kalau sekarang nanti udah ada pengingatnya, Betul. reminder ya. Reminder. Jadi kawan pajak nggak lagi lupa, jadi sudah diingatkan, "Oh sudah waktunya lapor SPT tahunan." Betul. Yang sebenarnya sih kalau saat ini ya mungkin remindernya dari HP, email gitu ya, email ya. SMS, Tapi WA gitu mungkin ya. sudah apa tadi ya, Ya mungkin nggak nggak selalu ngecek email atau apapun itu. Jadi nanti kemungkinan kalau ada aplikasinya dari pajak, ya nanti ada notifikasi muncul gitu. Kayak aplikasi yang sepertinya kita gunakan sehari-hari lah gitu ya. jadi udah ada notifnya gitu Kak ya. Muncul nih, notifnya pasti akan muncul. Oke, jadi sangat memudahkan yang pasti. Memudahkan lagi. Memudahkan. Sangat-sangat Mantap. memudahkan. Oke, selanjutnya Kak, probis terakhir nih yang kelima. Sebenarnya nggak terakhir ya karena memang 5 5 ya yang kita siaskan untuk Oke, yang kelima ada probis layanan perpajakan. Nah, ini apa nih Kak untuk probis layanan perpajakan itu kayak gimana? Baik, sebenarnya kalau untuk ngomongin yang layanan perpajakan ya Kak, ya di probis ini tuh sebenarnya ada 3 layanan. Ada 3? Oke, apa aja itu Kak? Yang pertama itu ada layanan edukasi, yang kedua itu ada layanan interaktif, dan ketiga itu layanan administrasi perpajakan. Oke, apa aja tuh Kak? Jadi sebenarnya untuk layanan ini tuh bisa diakses baik itu wajib pajak ataupun yang bukan wajib pajak gitu ya. Jadi untuk yang pertama sendiri layanan edukasi tadi Kak Agni, yang pertama itu ada reservasi kelas pajak. Wih, reservasi. Mungkin kita Pemesanan ya? banyak pemesanan. Jadi mendaftar kelas pajak secara otomatis itu dari sistem layanan ini. Probis layanan. Ataupun nanti permohonan edukasi atau materi edukasi. Jadi semuanya akan terpusat di server Direktorat Jenderal Pajak dan kawan pajak bisa mengakses itu untuk materi-materi perpajakan tentunya. Jadi nggak perlu minta-minta lagi, sudah tersedia dari sistem ini. Wah, mantap. Ini udah mantap banget ya. Jadi kawan pajak udah nggak perlu mengelak lagi, nggak perlu bingung lagi untuk mencari. Belajar dari mana? Nah, Belajar dari mana? Saya nggak pernah diajarin. Itu ada semua di akun kawan pajak semua. Gitu ya. Oke, kalau layanan interaktif tadi Kak ya ada interaktif. Betul. Itu apa itu Kak? Layanan interaktif sendiri itu ada kayak komunikasi 2 arah lah bedanya. Baik untuk WP maupun Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Jadi kayak misalkan kontak sama AR-nya atau sama penyuluh pajak gitu. Itu nanti meliputi informasi-informasi perpajakan. Atau pengaduan juga bisa. Kemudian ada pengungkapan saran atau apresiasi gitu dari kawan pajak untuk teman-teman Direktorat Jenderal Pajak tentunya. Nanti ada medianya untuk menyampaikan itu supaya lebih dekat gitu ya. Lebih hangat lagi kita dengan kawan pajak juga tentunya. Oke, kemudian ada layanan administratif. Ya, yang ketiga ini administratif. Jadi ini fungsinya untuk mengajukan permohonan administratif nih untuk perpajakannya ya. Oke. Kali ya.
Dan nanti Kayak untuk gimana itu, Kak? jadi kayak kalau layanan-layanannya saat ini mungkin kayak apa ya? Kita tahu ada SKB gitu, Iya iya. terus KSWP gitu. Itu bisa Heeh, ya? itu bisa semua. Jadi nanti otomatis kawan pajak bisa lakukan dari akun Probis ini tadi, gitu Kak Habis Agni. layanan administratif. Layanan administratif. Oke, jadi itu dari Probis layanan perpajakan yang kelima ya? Mhm. Oke, baik, luar biasa sekali ya, sistem perpajakan yang baru ini ya, Kak, Heeh ya. heeh. Semuanya tuh sangat memudahkan dan tadi saya juga memudahkan tuh ya. Memudahkan terus pokoknya. Karena memang ya itu kan Realnya memudahkan gitu ya. ya betul, untuk memang Standarisasinya memudahkan. diperbarui untuk memudahkan. Betul sekali. Oke, nah, Mhm kalau boleh tahu nih Kak Kris, mhm. kapan sih kawan pajak ini bisa mulai merasakan kemudahan, sistem perpajakan yang ini baru ini? Oke, jadi kawan pajak ini bisa merasakan kemudahan-kemudahan ini Kak Ami yang sudah Mhm. kita tawarkan tadi itu sebenarnya sudah dari pertengahan atau nantinya akan running di pertengahan tahun ini. Ulang tahun ini, Jadi Kak? kalau secara timeline ya, Mhm. secara agenda itu akan launching di 1 Juli 2024 nih Kak. 1 Juli? 1 Juli. Nggak sampai 1 bulan lagi ya, Betul, Kak, ya? kurang dari 10 Oh, loh. 1 bulan lagi ya? Heeh. Oke. Jadi kita memperkenalkan dulu untuk kawan pajak Mhm. melalui podcast Bulan Sima Bijak ini yang episode ke-11 ya, Iya. supaya nanti kawan pajak ya udah Sudah familiar nih. tahu, iya. Ada Baru apa aja nih gitu. Oke, Mhm mantap sekali ya. Jadi, kurang sebulan lagi nih, Kak Kris, mhm untuk adanya pembaharuan sistem. Ada yang kawan pajak perlu persiapkan nggak Kak Kris, untuk mhm. menyambut CITAS ini? Oh, menyambut CITAS ini. CITAS ya? Iya, jadi Kak, boleh Mhm. dikasih tahu mungkin biar kawan pajak ini terhindar dari kesulitan untuk mengakses, layanan perpajakan yang baru ini. Baik, jadi nanti semoga kemudahan-kemudahan tadi ya kawan Mhm. pajak nggak ada terkendala gitu, itu ada caranya Kak. Gimana tuh, Kak? Gampang banget, jadi kawan pajak itu sebenarnya cukup untuk melakukan pemutahiran data NIK dan NPWP-nya atau pemadanan. Pemadanan Pemadanan, NPWP. betul. Oke. Yang sebenarnya pemadanan ini bisa dilakukan secara mandiri di Mhm. DJP Nggak online. perlu ke kantor ya, Kak? Nggak perlu kan toh? Nggak perlu ke kantor Betul. pajak. Ini sebenarnya udah santer nih Kak nih dari tahun Udah 2022. iya, dari tahun lalu. Dari 2022 pun yang di UU HPP ya, itu diwacanakan bahwa NIK itu sama dengan NPWP. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak itu memberi waktu sampai dengan 1 Januari 2024 kemarin sebenarnya. Untuk pemadanan. Betul, kemudian untuk karena Indonesia kan kartu tanda penduduknya banyak banget. Banyak. Penduduknya banyak Penduduknya banget. banyak. Berapa ratus juta ya. Betul, jadi Cukup ya, Kak, masuk untuk untuk pemadanan. jadi Direktorat Jenderal Pajak ini memperpanjang memberikan kesempatan wajib pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP-nya sampai dengan nanti di 30 Juni ini. Jadi ini masih ada waktu nih kawan pajak. Sampai nanti akhir bulan Juni ini 1 Juli kita launching, kawan pajak nggak kerepotan nanti untuk menggunakan kemudahan-kemudahan layanan perpajakan di sistem perpajakan yang terbaru. Nah nanti kalau misalkan kawan pajak nih nggak tahu nih Kak Agni, gimana sih cara pemadanan Betul, Kak. NPWP NIK gitu ya? Itu sebenarnya ada tutorialnya. Kita pernah melakukan live Instagram nih Kak Agni di akun Instagram @pajakmaros ya. Maros. Jadi nanti search aja di reels-nya. Jadi kita biasanya melakukan sosialisasi atau edukasi perpajakan termasuk untuk pemadanan NIK dan NPWP ini ya. Jadi di situ nanti kawan pajak bisa belajar, bisa melakukan Cek pemadanan. caranya bagaimana untuk Mhm. pemadanan atau pemutahiran NPWP. Betul sekali Kak. Oke, jadi, teman-teman kawan pajak semua udah lebih paham nih apa itu Cortex, CITAS, dan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut CITAS ini. Betul. Oke, terima kasih ya Kak Kris Terima kasih udah banyak, Kak. memberikan, informasi, penjelasan, dan terima kasih waktunya untuk hadir menjadi narasumber di podcast kita episode kali ini. Baik, terima kasih kembali Kak. Oke, kawan pajak, akhirnya kita sampai juga di sesi, akhir podcast Bulan Sima Bijak Bicara Pajak pada episode ke-11 kali ini. Betul. Oke, bagi kawan pajak yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube KPP Pertama Maros. Dan jangan lupa untuk share video ini agar
kawan pajak lainnya juga mendapatkan informasi-informasi terkait perpajakan yang terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @pajakmaros karena kami selalu update informasi terbaru terkait perpajakan di Instagram kita itu. Betul. Oke, terima kasih kepada para kawan pajak yang telah menonton podcast Boleh Semenjak Bicara Pajak kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Akhir kata, saya Agni, Saya Chris. pamit undur diri. Terima kasih.